Hai sobat-sobat sejarah, kembali lagi bersama aku Hilya yang punya banyak sekali cerita sejarah. Nah jadi di section kali ini kita akan membahas tentang Mataram Islam. Nah ini Mataram Islam. Nah, Mataram Islam ini beda ya dengan Mataram kuno. Jadi Mataram kuno dengan Mataram Islam itu dua kerajaan yang berbeda. Karena Mataram kuno itu kan kerajaan Hindu-Buddha dan tidak ada hubungannya dengan Mataram Islam. Mataram Islam ini corak agamanya itu Islam gitu. Ada hubungannya tapi dengan kerajaan Demak gitu. Nah, jadi seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Mataram Islam ini itu kan bisa dibilang awalnya itu pemberian dari Joko Tingkir gitu. Jadi karena Joko Tingkir itu merasa harus membalas budi Sutawijaya, akhirnya diberikan tanah hadiah kepada Sutawijaya yang kemudian Sutawijaya ini mendirikan Mataram Islam gitu. Jadi pendirinya adalah Sutawijaya. Oke. Pendirinya adalah Sutawijaya. Kemudian ada beberapa raja-rajanya. Yang pertama jelas Sutawijaya. Kemudian setelah Sutawijaya ini lengser, kemudian diberikan kepada Prabu Hanyokroowati. Nah, kemudian setelah Prabu Hanyokroowati juga lengser, barulah digantikan oleh Sultan Agung. Nah, pada masa Sultan Agung ini mengalami masa keemasan atau masa kejayaan gitu. Kenapa? Ada beberapa faktor. Ya. Yang pertama faktornya karena terjadi ekspansi wilayah. Nah, terjadi ekspansi wilayah. Sebagai contoh, wilayah Belambangan di mana itu berada di daerah ujung timur Pulau Jawa, tetapi kemudian diekspansi oleh Sultan Agung dari Mataram Islam dan berhasil gitu. Akhirnya meluas dan kemudian terjadilah masa keemasan ini oleh Sultan Agung. Nah, kemudian yang kedua ada peninggalan budaya yang sampai sekarang itu masih digunakan. Apa saja? Jadi yang pertama ada penanggalan Jawa. Nah, penanggalan Jawa, yang mana penanggalan Jawa ini mengakulturasikan antara kalender Hijriah dengan kalender Saka atau kalendernya orang Jawa. Mohon maaf belibet ya. Kemudian yang kedua, ada juga sastra Gending. Iya, ini kalau tidak salah, iya, ini sastra Gending. Nah, kemudian faktor yang ketiga yaitu pada tahun 1628 hingga 29, nah, Mataram Islam dibawa ke kepemimpinan Sultan Agung menyerang Batavia. Yang mana pada waktu itu Batavia dikuasai oleh VOC atau Belanda. Ya, VOC. Kemudian ya setelah penyerangan 3 kali ternyata masih kalah karena lumbung beras atau lumbung padi milik Mataram Islam itu dibakar oleh pihak Belanda. Akhirnya kan kekurangan logistik, lapar. Ya sudah, akhirnya mereka kalah. Nah, tapi karena memang keberaniannya, karena kan waktu itu Batavia kan berada di bawah kepemimpinan VOC ya. Jadinya ya Sultan Agung dianggap sebagai raja yang pada masa itu berada di puncak kejayaannya. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, kemudian setelah Sultan Agung ini wafat ya. Setelah Sultan Agung ini masa pemimpinannya itu selesai, kemudian digantikan oleh Amangkurat pertama. Nah, ini Amangkurat pertama. Nah, Amangkurat pertama ini itu dekat dengan VOC. Ya, jadi Amangkurat pertama ini dekat dengan VOC. Padahal Sultan Agung ayah dari Amangkurat I itu sangat memusuhi VOC alias Belanda. Nah, akhirnya terjadilah pemberontakan Trunojoyo.
Pakan Trunajaya. Nah, waktu itu Trunajaya itu didukung oleh ulama dan juga Amangkurat kedua. Nah, jadi Amangkurat kedua, para ulama dan juga Trunajaya ini tidak suka kepada VOC. Sedangkan ini Amangkurat pertama itu dekat sama VOC. Akhirnya karena perbedaan pendapat ini terjadi pemberontakan. Nah, kemudian pemberontakannya berhasil dan Amangkurat pertama itu Amangkurat pertama itu menyingkir ke daerah Tegal dan wafat di sana. Nah, setelah itu ya hubungan antara kita ganti dulu. Hubungan antara Trunajaya dan Amangkurat kedua itu mulai merenggang. Nah, kenapa kok merenggang? Karena Trunajaya dianggap pengaruhnya terlalu kuat oleh Amangkurat kedua. Akhirnya Amangkurat kedua ini yang awalnya tidak suka kepada VOC, ini pun meminta kerjasama kepada VOC. Nah, tapi VOC ini kan memang tidak ada niatan untuk membantu ya, karena memang niatnya ke Nusantara untuk mengeksploitasi dan menguasai. Jadi VOC itu memberikan syarat kepada Amangkurat kedua gitu. Syaratnya itu apa? Syaratnya pantai utara Jawa itu jaminan ketika Amangkurat kedua itu berhasil mengalahkan Trunajaya. Nah, kemudian setelah itu ketika dibantu VOC akhirnya mereka cekcok dengan Trunajaya dan Trunajaya ini kalah. Amangkurat kedua naik tahta. Gimana tuh? Gini, naik tahta. Nah, sudah naik tahta dan kemudian VOC pun akhirnya mengambil pantai utara Jawa yang tadi dijaminkan oleh Amangkurat kedua. Seperti itu. Nah, kemudian pada masa Amangkurat kedua itu terjadi pemindahan ibu kota dari wilayah Kota Gede ke Kartasura. Jadi, siklusnya seperti ini. Kan awalnya itu ada di Kota Gede. Ya, ini itu dari Kota Gede itu oleh Panembahan Senopati. Nah, kemudian pindah ke Kerto atau Karto. Nah, ini oleh Amangkurat ini tuh oleh Sultan Agung. Nah, kemudian pindah lagi kemana? Ke Kartasura oleh Amangkurat kedua. Tuh, nah jadi pindah-pindah. Tapi akhirnya berada di Kartasura, seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, kita ganti kertas dulu ya, karena sudah penuh. Nah, oke. Nah, kemudian pengganti Amangkurat II itu digantikan oleh Amangkurat ketiga. Nah, ini Amangkurat ketiga. Nah, Amangkurat ketiga ini bersikap kemusuhan dengan VOC. Jadi tidak bekerja sama dengan VOC gitu. Jadi kalau misalkan Amangkurat kedua tadi awalnya nggak kerjasama dengan VOC, terus kemudian kerjasama, kalau Amangkurat ketiga ini memang benar-benar tidak mau bekerja sama dengan VOC. Kok bisa? Karena gini, ketika Amangkurat ketiga ini, ketika VOC tahu bahwa Amangkurat ketiga itu naik tahta dan tidak suka kepada VOC, akhirnya VOC ini mengeluarkan tokoh baru. Siapakah itu? Namanya Pangeran Puger. Nah, Pangeran Puger atau dinobatkan sebagai Pakubuwono pertama. Nah, Pakubuwono pertama ini adalah anak dari Amangkurat pertama. Seperti itu. Nah, kemudian Amangkurat ketiga, karena kan VOC nggak suka ke Amangkurat ketiga, akhirnya Amangkurat ketiga ini dibuang kemana? Ke Sri Lanka, jauh sekali, dan jauh ke sana dibuang ke Sri Lanka, seperti itu. Oke, nah kemudian pengganti dari Pakubuwono pertama. Nah, jadi gini,
pengganti dari Pakubuwono pertama itu adalah Amangkurat IV ya. Kemudian digantikan oleh Pakubuwono kedua ya. Kemudian digantikan oleh Pakubuwono ketiga. Gitu. Jadi urutannya itu Amangkurat 1, Amangkurat 2, Amangkurat ketiga, Pakubuwono 1, Amangkurat 4, Pakubuwono 2 dan Pakubuwono 3. Oke ya, seperti itu. Nah, kemudian pada saat Pakubuwono ketiga ini memimpin pada masa Pakubuwono ketiga yang memimpin kerajaan Mataram Islam, terjadi yang namanya perang namanya itu Perang Suksesi Jawa. Ya, bisa dibilang perang dunianya Jawa mungkin ya kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi Perang Suksesi Jawa ketiga. Nah, ini ketika Perang Suksesi Jawa ini melibatkan beberapa tokoh, yaitu jelas Pakubuwono ketiga. Kemudian ada juga Pangeran Mangkubumi dan juga Raden Mas Said gini ya. Nah, oke, semoga bisa terbaca. Oke, bisa. Nah, jadi muncul tokoh baru namanya Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said gitu. Nah, ketika terjadi Perang Suksesi Jawa ini itu berlarut-larut gitu, jadi nggak selesai-selesai. Akhirnya VOC itu memberikan saran gitulah biar perangnya itu segera selesai, memberikan saran agar damai aja gitu loh. Ya udah damai aja gitu, tapi ya jelasnya VOC memberikan saran yang menguntungkan VOC dong. Nah gitu, karena kan terjadi perang itu berlarut-larut dan kebetulan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said yang awalnya ini sohib gitu, berteman, tiba-tiba malah musuhan, putus hubungan. Kenapa? Karena Raden Mas Said itu punya dekengan yang lebih kuat. Dia dapat dekengan yang lebih kuat, dia punya dukungan yang lebih kuat. Akhirnya dia ini meninggalkan Pangeran Mangkubumi dan akhirnya Pangeran Mangkubumi ini setuju untuk berdamai dengan Pakubuwono ketiga. Nah, perdamaian tersebut direalisasikan melalui sebuah perjanjian. Nah, namanya adalah Perjanjian Giyanti. Nah, ini terjadi pada tahun 1755. Nah, Perjanjian Giyanti ini itu membagi dua ya antara Yogyakarta dengan Surakarta. Nah, pada waktu itu juga VOC itu kayak bilang kalau misalkan ini tuh Jogja itu sultan ya, sultan, sedangkan ini tuh sunan. Jadi gelar yang digunakan oleh pemerintahnya itu di Jogja sultan, sedangkan Surakarta itu sunan gitu. Nah, Jogja ini dipimpin atau diberikan kepada Pangeran Mangkubumi ya, Mangkubumi, sedangkan ini diberikan kepada Pakubuwono ketiga. Nah, akan tetapi setelah terjadi Perjanjian Giyanti, ya tiba-tiba Raden Mas Said ini kembali dan merasa kecewa karena tidak dilibatkan pada Perjanjian Giyanti. Dia merasa kecewa karena tidak dilibatkan dalam Perjanjian Giyanti. Nah, akhirnya menuntut kepada Pakubuwono ketiga, dan akhirnya dilakukanlah perjanjian lagi yang namanya Perjanjian Salatiga. Nah, Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Nah, seperti ini. Jadi setelah Perjanjian Giyanti sudah selesai urusannya, tiba-tiba ini datang karena merasa kecewa, nggak dilibatin, akhirnya protes ke Pakubuwono ketiga dan terjadilah Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Nah, isi Perjanjian Salatiga sendiri ini membagi kerajaan, membagi Surakarta lebih tepatnya. Ini kan Surakarta ya.
Surakarta menjadi 2 bagian lagi gini. Nah, Surakarta yang pertama itu Surakartanya sendiri ini tetap dipimpin oleh Pakubuwono ketiga ya ini. Nah, sedangkan yang satu lagi itu ada Mangkunagara atau Mangkunegaraan, sama aja sih sebenarnya. Nah, ini diberikan pada Raden Mas Said gitu. Nah, akan tetapi ya karena kan ini tadi kalau misalkan di Jogja itu kan gelarnya Sultan, ini tuh Sunan. Nah, kalau misalkan di Mangkunegara itu gelarnya adalah Adipati. Jadi bukan Sultan ataupun Sunan tapi Adipati atau Bupati. Nah, makanya dinamakan apa namanya? Ya, pokoknya gitulah ya. Semoga bisa dipahami. Baiklah, nah dari sini ketika setelah perjanjian Salatiga ini, ya sudah, Mataram Islam sudah hancur dan sudah tidak berupa apa-apa lagi, sudah tidak berupa kesatuan, karena kan sudah dibagi-bagi tadi, dibagi-bagi kepada Pakubuwono III, kepada Mangkubumi, kepada Raden Mas Said, dan ya sudah hancur karena itu tadi konflik internal yang kemudian VOC itu ikut campur di sana seperti itu. Baiklah dari sini semoga bisa dipahami. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang kurang jelas ya. Mohon maaf karena saya sendiri juga masih belajar. Baiklah, semoga semoga hari kalian menyenangkan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.